apa sih teman-teman? Perotokan itu bagaimana si penulis atau pengarang itu menanyakan watak dari tokoh itu. Biasanya adalah berupa sifat dan sikap dari sebuah tokoh tersebut. Nah, kalau perotokan itu apa sih teman-teman? Kalau perotokan itu merupakan penggambaran yang diberikan sama penulis, itu tokoh-tokoh yang akan masuk ke dalam sebuah cerita. Jadi penokohan sama perotokan beda. Kalau penokohan itu adalah tokoh tersebut yang akan masuk ke dalam sebuah cerita tersebut. Kalau perotokan itu merupakan perotokan yang diberikan sama penokoh dan diberikan sama si pengarang atau sikap atau sifat yang memiliki keakuan. Yang kedua, ada cara memperoleh watak tokoh. Nah, nanti di cara memperoleh watak tokoh ini akan masuk kepada yang materi ketiga. Jadi yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama ada tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Nah, untuk karakteristik pelakunya ini, maksudnya adalah si pengarang itu memberikan satu karakteristik yang biasanya akan muncul terus atau misalnya bakal diingat sama pembaca. Misalnya dalam satu tokoh dia diberikan karakteristik yang sangat jenius, misalnya dalam satu kelas dia jenius banget, jadi pasti dia akan teringat terus sama pembaca bahwa ini dia jenius banget gitu. Yang kedua, ada gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya maupun cara berpakaiannya. Biasanya kita tahu nih bahwa satu tokoh itu kita lihat dari gimana sih cara dia berpakaiannya, bagaimana sih dari cara dia lingkungan itu seperti apa. Misalnya lingkungannya itu lingkungan yang baik, keluarga cemara atau keluarga yang broken home atau seperti apa. Tapi kita nggak bisa menilai dari sudut pandang aja ya teman-teman. Kita nggak boleh kayak ini orang nih keluarga cemara tapi kok di luarnya agak buruk ya. Kita nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih di dalamnya seperti apa. Nah, kalau untuk pengarang yang cara berpakaiannya, misalnya kita lihat nih cara berpakaiannya gimana, sopankah atau memang dia cara berpakaiannya memang agak ya lusuh atau misalnya dia bagus pakaiannya gitu. Yang ketiga adalah menunjukkan bagaimana perilakunya. Bagaimana perilakunya itu maksudnya kita mesti tahu perilaku, misalnya dia baik atau dia jahat atau dia memang suka tersenyum atau dia suka menolong. Yang B, melihat bagaimana tokoh-tokoh lain berbicara dengan tokoh utama. Maksudnya adalah kalau kita melihat kalau dalam cerita itu pasti nggak mungkin satu tokoh doang yang berbicara, pasti ada dua tokoh. Nah, dalam satu tokoh ini kita lihat bagaimana dia berbicara dengan tokoh lainnya. Misalnya apakah dia berbicaranya sopan dan santun atau misalnya dia berbicaranya misalnya ngomongannya kasar atau misalnya dia sangat merendahkan orang lain dengan cara berbicaranya. Kita mesti tahu watak seperti apa yang akan diberikan penulis dalam tokoh tulisan tersebut. Yang E ada reaksi tokoh lain terhadap tokoh utamanya. Reaksi lain maksudnya adalah misal kita tahu bahwa yang tadi, yang D, melihat bagaimana tokoh yang berbicara dengan tokoh utama, kita tahu bahwa reaksi orang lain itu sangat berpengaruh dalam apa yang kita mau tahu bahwa sifat tokoh ini seperti apa yang akan diberikan oleh si penulis. Nextnya ada metode penggambaran watak tokoh. Ini akan dibagi menjadi menjadi dua. Yang pertama ada metode analitik atau secara langsung. Maksudnya adalah menggambarkan watak-watak tokoh secara langsung, yaitu langsung disebutkan wataknya dalam cerita tersebut. Misalnya di dalam contoh ini ada Eka memang sangat menarik, berarti itu disebutkan secara langsung ya, dia menarik nih untuk dilihat. Terus ada yang meski kita memakai lipstick, dia sangat supel sehingga disukai teman-temannya, berarti dia supel banget nih di kalangan lingkungannya. Terus habis itu ada meski dia dari keluarga yang kaya tapi sangat mengedepankan kesederhanaan, berarti dia sangat sederhana. Kita tahu nih bahwa sifatnya itu sederhana. Nah, terus habis itu lanjutannya adalah dia terbiasa rajin dan rapi, berarti kita tahu bahwa sifatnya si Eka ini memang rajin dan rapi untuk urusan pribadinya. Tapi kita pernah tahu juga kalau dia dalam urusan pribadi aja udah rajin dan rapi, gimana untuk hal-hal lainnya, mungkin dia akan melakukan hal yang sama. Yang kedua ada metode dramatik. Metode dramatik ini maksudnya adalah yang tidak langsung, jadi dia nggak langsung menyebutkan watak tokohnya di dalam cerita tersebut. Jadi dia melalui bermacam-macam cara, bisa dengan yang tersirat atau enggak. Misalnya ada contohnya, ini yang pertama kita bagi jadi 4 maksudnya. Yang pertama adalah melalui penggambaran tempat tinggal atau lingkungan tokoh. Itu masuk yang cara kita mengetahui tokoh tadi. Yang pertama itu ada ini, contohnya adalah kita bisa lihat bahwa si kawan ini terlihat ranjang itu terlihat teracak-acakan, berarti dia malas untuk merapikan tempat tidurnya gitu. Terus habis itu spraynya sangat busuk, berarti dia berat malas nih teman-teman, dia nggak rajin seperti Eka tadi. Terus ada berserakan, terus ada
itu basok yang bukan pakaian kotor, terus habis itu dalam seringan tahu juga terus satu baju yang tebal. Berarti kita bisa menggambarkan bahwa Pamer ini orangnya yang nggak rajin, dia malas untuk membersihkan tempat tidurnya dan kamarnya. Yang kedua adalah melalui percakapan tokoh atau tokoh lain. Ini sama seperti reaksi tokoh tadi, reaksi tokoh satu dengan reaksi tokoh lainnya. Ini si Rina dan si Sinta ini lagi ngomongin gimana sih sebenarnya sifatnya Lita. Kita bisa lihat ya, sih bagaimana sih sebenarnya sebenarnya Lita itu. Kata Sinta dia menjudes sih, berarti kita tahu nih Lita sebenarnya judes. Tapi Sinta ngomong lagi, sebenarnya dia baik kok. Nah, berarti kita tahu bahwa sebenarnya si Lita itu sebenarnya baik, cuma memang karena si Lita yang lagi marah, jadi dia membuat judes sama si Sinta. Yang ketiga ada melalui pikiran sang tokoh atau tokoh lain. Kita bisa lihat Dina itu sedang menatap wajah ibunya. Dia berpikir bahwa ibunya memang cantik. Nah, di sini ada batinnya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Dina itu sedang memikirkan atau itu melalui pikiran sang tokohnya. Lalu dia sangat menyayangi wanita ini, baru kasih sayangnya, perhatiannya, berarti kita tahu bahwa si ibunya ini penuh kasih sayang banget nih sama si Dina. Dia juga perhatian sama Dina, jadi Dina juga sayang sama ibunya. Nah itu baru, nah terakhir ada begitu pikir Dina, berarti Dina memikirkan apa yang dia pikirkan tentang ibunya. Yang keempat ada melalui perbuatan atau tingkah laku tokoh. Berarti kita bisa lihat seperti yang tadi, yang cara melalui watak tokoh, kita bisa tahu bahwa tokoh itu mempunyai sifat atau sifat seperti apa dalam melalui perbuatan atau tingkah laku tokohnya. Yang pertama itu kita bisa lihat bahwa Tono itu langsung masuk ke kamar dan dibanting pintunya rumahnya dengan keras. Jadi Tono itu lagi marah atau bisa dia kesel nih sama sesuatu, terus dia melampiaskan di rumah. Terus abis itu kita ada baru abis itu Tono langsung menuju meja makan segera buat turun saji. Ketika dilihatnya langsung itu saja terus dibanting sama dia, berarti dia memang keras banget nih sifatnya. Terus dia ditendangnya pintu kamarnya, diganti pintu kamarnya, mencopot sepatunya di tempat tidur, dan menyetel lagu-lagu rock dengan volume maksimal. Berarti kita tahu Tono ini sangat keras kepala, dia itu marah banget mungkin sama sesuatu dan dia itu gak tahan nih sama ibunya, kan ibunya juga di dapur waktu itu, dan Tono itu langsung masuk aja terus dia membanting. Yang terakhir ada contoh penyajian perwatakannya. Aku ambil dari gadis yang namanya Dara. Dara itu gadis yang tumbuh di keluarga kaya raya, terus dia sopan dan penyayang, berarti dia adalah menyebutkan langsung. Berarti dia melalui analitik, jadi dia sopan dan sangat penyayang. Terus dia taat aturan dan suka menjalankan pekerjaan, ini juga masuk ke dalam metode analitik, berarti disebutkan secara langsung. Baru habis itu Dara pun merenungi, berarti dia melalui pikirannya, dia habis diberitahu oleh orang lain bahwa Dara kamu masih bisa, Dara kamu orang baik, dan dia merenungi, berarti dia dari pikirannya dia tahu dia harus berusaha. Baru kemudian dia mencoba mewujudkan mimpinya menjadi lukis, berarti dia bertekad keras untuk bisa tahu nih, untuk bisa mewujudkan mimpinya lebih keras. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya si Dara ini sangat bekerja keras dan semangat. Akhirnya dia mewujudkan mimpinya menjadi seorang pelukis di pamer. Terus lukisannya dipajang di pameran. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Silakan lagi.